Saya awal memang dikasih langsung menang itu, Om. Waktu itu sekitar jadi 150.000 itu jadi Hmm. 16 juta waktu itu. Saya juga kaget. Kebanyakan memang sih sebenarnya menang. Nah, kemarin-kemarin yang hancur benar-benar luar biasa, Om. Sampai usaha saya aja rusak ini, Om. Besoknya lagi digas lagi sampai total mungkin saya dibilang dalam seminggu bisa tembus 50 juta lebih deh, Om, ini. Sampai istri sering marah, mengusir saya. Ya, dia bilang kalau sekali lagi seperti ini ya kamu pergi aja sudah. Jangan lihat saya lagi. Nggak tidur sama sekali, Om. Makan pun juga saya mana. Sampai ya dibilang kayak orang gila, iya. Oke, Mas tinggal di mana? Kalau asli saya dari Tasik sih, Bang. Cuman udah Asik. lama di Lombok. Gimana problem di judulnya? Di apa mainnya? Jadi kalau untuk dimain, Om udah semua saya coba. Hmm. Nah, yang paling terparah dan terancur itu main di dunia poker. Poker. Yes, Kok malah di poker ya? Poker dari kapan itu? poker itu sebenarnya dari baru-baru bulan kemarin sih, Om. Malah di poker Yang ya? ya Oke, oke. paling hancur itu di dunia poker. Kalau untuk di slot, memang saya juga di slot baru-baru juga, Hmm. baru mungkin pas corona. Tapi Hmm. memang dari awal saya selalu diberi ya adalah kemenangan-kemenangan gitu. Hmm. Nggak terlalu besar juga saya yang menghabiskan untuk deposit. Tapi Ya. setelah saya mengenali dunia poker itu yang Nah. benar-benar hancur, benar-benar luar biasa itu. Oh, ya, ya, ya. Malah malah di poker ya. Oke. Iya, Oke, Mas Agung ceritain aja dari awal kenal judulnya, taunya dari mana nih, kenal poker dan segala macam, ataukah iseng-iseng sendiri, nyoba-nyoba sendiri, atau kenal dari teman, atau gimana? Terus gimana apa namanya proses kecanduannya, proses kehancurannya bagaimana? Awalnya tadi dimulai mungkin di tahun berapa tuh mainnya, sampai proses sekarang nih, sampai proses dengan Mas tadi merasa parah, merasa rungkat, merasa apa? Ceritain aja, enjoy aja, santai aja. Siap, silakan, monggo. ya dari awal sih saya mengenali dunia eh, online itu, judi online itu pas dari temen semenjak saya dulu pulang kerja. Ya. Nah, saya kan biasa kumpul-kumpul gitu kan, Hmm. ngopi, ngobrol. Tadinya kan saya sering jual beli HP juga gitu kan dari awal sampai di sini juga. Nah, temen saya lihat kok apa mereka. Terus saya lihatin kok pada main apa gitu kan dari awal itu. Oh ini kita lagi taruhan bola. Mereka itu taruhan bola dulu itu lagi rame-ramenya taruhan bola kan. Ah kalau saya nggak tahu kalau itu. Nah saya coba tanya ada nggak permainan lagi semacam kartu. Tuh tadinya kartu gitu kan saya bisanya sebelum ada Ya, slot sih itu Om. Nah, saya ya. coba, memang saya juga didaftarin sama temen, cara depositnya juga temen, yang ini kan saya nggak tahu, awal mulanya juga kan nggak paham lah intinya kan. Ah, itu berarti Nah, di ini ya, di situs ya. ya di situ Oke, saya didaftarin semenjak itu. Nah, saya coba-coba awal itu mulai itu deposit itu 150. oke. Saya masih ingat, setelah 150 itu memang waktu itu saya didaftarin itu saya awal memang dikasih langsung menang itu, Om. Waktu itu sekitar jadi 150.000 itu jadi Hmm. 16 juta waktu itu. Saya juga kaget. Hmm. Ini benar nggak bisa ditarik apa enggaknya? Ah, pikiran saya kan awalnya mungkin ini cuma bohongan, nggak mungkin lah Hmm. masa iya kita naruh uang 150 jadi 16 juta kan nggak Ya, mungkin awalnya itu saya kan. Nah, setelah itu saya juga cara nariknya nggak tahu dan saya juga pagi-pagi lah datang ke kosnya temen. Boleh nggak ini gimana sih caranya narik nariknya? Saya nggak hmm. tahu soalnya saya juga baru pertama. Nah diajarin. Wah enak juga nih uang 150 jadi gini. Coba lagi. Ya memang masih dikasih menang waktu itu. Itu memang seringnya waktu berjalan ya memang sih nggak terlalu besar juga pas nyoba-nyoba kalah masih bisa
apa, dijagalah untuk depositnya juga, nggak nafsu juga kan. Nah, setelah itu kan mungkin karena corona ya Om ya, Hmm. saya mulai berhenti ya, jauh lah dari itu. Nah, pas saya mulai lagi biasa ngopi-ngopi dan barulah mengenali dunia slot Om. Oke, terus? Slot, di dunia slot, terus teman bilang coba deh Ren ini, apa namanya, bermain ini, jangan kamu main kartu terus. Ya saya coba. Memang Om, dari sekian saya awal dari pertama main judi itu nggak terlalu dibilang kalah, enggak waktu itu ya Om. Ya kebanyakan memang sih sebenarnya menang waktu itu kan. Nah, kemarin-kemarin yang hancur benar-benar luar biasa Om. Sampai usaha saya aja rusak ini Om, keganggu, menghambat segala macam deh Om. Makanya saya mau minta apa solusi gitu tadinya ini ke Om. Saya pengen benar-benar jauh dari segala dunia kayak gini lagi lah Om. Udah benar-benar merasakan capek juga. Itu Mas dulu, Mas Agung dulu waktu pertama kenal itu belas sama sekali nggak tahu knowledge-nya tentang judul itu apa itu nggak tahu ya? Nggak tahu sama sekali, saya nggak tahu. Bener-bener buta ya? Benar-benar buta, nggak tahu sama sekali Oke. Om. Cara depositnya juga saya nggak tahu, itu juga Oh temen iya. yang masukin segala, It, masukin uangnya. Saya cuma oh, main-main aja waktu itu. mm-mm. Itu tahu langsung ke poker berarti ya? Iya, waktu itu Hmm. lagi rame-ramenya waktu itu poker sih Om. Itu tahun berapa sorry tadi? Sekitar tahun 2019 saya itu. 2019 ya. Oh, Iya, itu teman-teman Mas Agung itu rata-rata main poker semua atau gimana? iya, main poker semua. Teman-teman saya yang pertama saya tahu gitu. Nah, Mm-mm. yang kedua baru saya lihat teman-teman main slot sekarang ini Oh, kebanyakan. oh gitu. Oh, jadi di tahun-tahun itu justru Mas awal-awal malah kenalnya poker ya teman-temannya ya, circle-nya lah gitu ya. Iya, Oke, oke, silakan. Monggo lanjut. ya makanya dari situ saya kemarin nyoba ya, langsung lah mainlah poker lagi, Ah, nyoba-nyoba. Saking nggak sadarnya memang sih di jam-jam yang malam itu Om, dari jam 12 malam itu saya nyoba-nyoba. Tak sadar tahu-tahu saya depo. Dan saya lihat tembuslah sampai sekitar 20 juta semalam itu Om. Saya mm, nggak sadar langsung main depo. Wah, udah berapa kali saya transaksi itu. mm. Saya nggak sadar, terus besoknya lagi digas lagi sampai total mungkin saya dibilang dalam seminggu bisa tembus 50 juta lebih deh Om ini. 50 juta itu dia yang dihabiskan berarti. Iya, Wow, seminggu 50 juta bayangin teman-teman. Ngeri banget. Oke, itu sorry, aku ini tanya. Itu 50 juta uang tabungan atau uang apa aja nih? Mas alokasi ke main judulnya, main pokernya. iya dibilang uang tabung. Makanya saya ini uang usaha saya juga pakai ini Om. Hmm. Banyak kan uang usaha dipakainya. Iya, iya mungkin dibilang ini saya juga kebanyakan uang usaha saya juga di sini. Oke, itu seminggu 50 juta. Ngeri Iya, banget ya. Yang dipakai 50 juta itu rata-rata uang usaha yang dimainkan. iya, uang Oke. usaha saya sampai istri saya juga, wah gila kamu, wah udah dibilang mau ngusir saya. Ada juga, saya sebenarnya Om tadinya udah nggak mau lah, kayak udah emang sempat sih saya kemarin itu mau tak berhenti, tapi ada aja biasa rekan-rekan itu loh yang selalu apa namanya, eh, ngasih informasi gitu-gitu kan. Hmm. Memang sih Om, kalau dibilang ini yang paling luar biasa, saya kalah dalam 1 minggu itu sekitar segitu. Tadinya memang saya tidak pernah depo besar, paling mentok saya depo itu 200 itu. Nah, kemarin yang luar biasa depo saya gak sadar terus sampai lihat keluarnya uang, wah, ngeri juga. Luar biasa. Ya, makanya itu saya juga memang sih sebenarnya di sini banyak korban juga Om, sampai teman-teman saya aja ya mungkin dibilang saya bodoh, ya bodoh juga sih Om. Hmm. Udah tahu kan itu sistem, kenapa kita harus melawan sistem, tapi kitanya juga bodoh, kenapa kita terus-terusan ngeluarin uang untuk apa, cuma main kayak gini aja gitu kan. Berarti terakhir main kapan ini, Mas Agung? Kalau untuk
terakhir main mungkin dibilang ada mungkin sekitar 3 harian lah kemarin Wah, Om. tiga Makanya hari. saya lihat-lihat YouTube Om. Kemarin lihat saya mau bercerita, saya pengen berhenti benar-benar pengen berhenti total lah. Jangan sampai terjerumus lagi ke dunia kayak gini. Memang dibilang banyak korban banyak juga Om ya. Iya. Oke. Eh, Proses 2019 sampai dengan kemarin apa aja? Kerungkatannya apa aja? Mungkin Terungkap. maksudnya ada konflik-konflik apa aja? Proses kecanduannya itu seperti apa? Yang di Mas alami mungkin yang menurut Mas tuh aku terjebak terus hidupku jadi kacau jadi apa itu apa aja? Selain Ya dari kalau 50 juta itu, berarti total udah berapa nih? Kalau seminggu 50 juta, total yang uang udah dikeluarkan buat main poker ada berapa? Wah, kalau Kira-kira, untuk poker kira-kira. aja itu udah 50-an kalau poker kemarin. Mm-mm. Kalau mungkin yang ke belakangnya ya dibilang habis di bawah 100 juga ada lah Om ya. Banyak Oke. itu poker aja segitu itu. Oke. Mas berarti sampai sampai kemarin 3 hari yang lalu itu mainnya di poker bukan di slot. Iya, di poker aja saya Om. Nggak pernah main slot ya, nggak pernah ya. Ya nggak pernah kalau di slot. Live Semenjak casino poker segala itu macam juga nggak pernah ya. ya nggak pernah itu. Nggak main di slot itu karena memang nggak tahu cara mainnya atau memang lebih senang di poker aja gitu atau gimana? Kalau tadinya senengnya itu seneng karena seneng aja sih Om. Mm-mm. Karena permutaran uangnya kok enak sekali lihat-lihat ya sampai kalau kita win atau kan dapat kita 2 juta, Mm-mm. sejuta. Nah, disitulah kalau poker. Kalau slot kan mungkin kita itu agak lama gitu kan. Kalau poker kan cep gitu kan. Jadi apa namanya tertarik lah di situ. Dan sekarang juga memang kalau untuk tadi kata Om Budi kan, kalau untuk problem banyak juga sih Om ini menghambat ke hidup saya juga sampai istri sering marah, wah sampai ya mengusir saya, terus teman rekan bisnis saya juga udah kecewa gitu kan, efeknya makanya saya benar-benar sekarang itu dibilang ya menyesali Om benar-benar kapok nggak mau lagi nyoba-nyoba seperti apa yang efeknya seperti ini. Jujur Om, selama saya kejadian uang habis itu saya nggak pernah tidur selama 3 hari. Nggak tidur sama sekali Om. Makan pun juga saya mana sampai ya dibilang kayak orang gila iya. Itu kapan itu? Ya sekitar kemarin Om pas kalau itu dah pas setelah kalah yang segitu itu yang 50 itu baru saya mikir wah gak bisa apa-apa sudah Om. Mau ke sini nggak bisa, mau ngontrol usaha saya nggak bisa, saking kebawa malasnya itu luar biasa Om. Iya, iya, iya. Oke. Oke, itu respon keluarga itu istri gimana setelah tahu Mas main judol gitu? Kalau istri memang responnya udah berhenti, jangan sampai kamu terulang lagi. Memang dikasih dulu saya dikasih kesempatan. Tadinya memang udah sempat istri juga ada kata-kata yang udah harus ditinggalkan lah gitu kan Om. Tapi saya minta izin, minta maaf sebesar-besarnya. Jangan sampai ya mungkin untuk saat ini saya harus bisa berpikir dulu biar agar saya tidak melakukan hal yang seperti ini lagi karena saya udah benar-benar lelah juga udah capek Om. Serius efeknya juga luar biasa. Kalau untuk keluarga lain belum belum tahu, baru istri mungkin sama ada teman dekat juga. Memang kemarin sempat saya mau ditinggalkan, ya Sama mungkin istri? masih dikasih kesempatan. Iya, Istri udah ngomong atau gimana istri? udah ngomong juga istri juga. Mau pisah gitu kalau kalau masih main kayak gitu. Ya, dia bilang kalau sekali lagi seperti ini ya kamu pergi aja sudah. Jangan lihat saya lagi itu mungkin Om dari pesan istri. Mas sorry, punya anak Kalau anak punya sih Om. usia berapa? Usia sekarang udah kelas 6 SD. Memang kalau sama istri saya nikah itu maaf ya Om ya, Hmm, sama janda Udah waktu bawa itu. anak. Ya udah bawa anak. Bonusnya satu dari istri. Oh, bonus satu dari Mas. Nggak, ini Mas Bujang. Kalau dari saya belum ada nih Om, belum dikasih mungkin. Oh, gitu. Berarti ini ada anak tapi anak dari istri yang bawa anak satu gitu ya. Iya, Oh, iya, iya. Ya nggak apa-apa, itu sama aja, itu berkah juga kok, nggak apa-apa. Oke. Dari yang tahu berarti istri sama teman Mas aja. iya makanya
Kalau saya dibilang mau ngasih info ke keluarga, saya nggak mau, takutnya gimana-gimana. Memang keluarga kan anti seperti kayak gini, Om, gitu kan. Anti dunia-dunia kayak ginilah ibaratnya. Cuma saya aja yang masuk ke dunia perjudian. Dari kakak saya, adik saya itu cuma saya yang benar-benar terjun ke kayak dunia judol ini. Nah, kekhawatiran apa nih yang Mas Mas rasakan gitu dengan istri tahu? Istri tahunya udah lama atau baru nih? Kalau istri sebenarnya untuk masalah saya terjun udah lama sih Om. Mm-mm. Nah, cuman dia ya emang tadinya saya selalu apa keuangan-keuangan itu istri yang pegang. Jadi masih masih bisa handle lah Ya. sama istri gitu Mm-mm. kan. Nah, semenjak mungkin pas kemarin saya baru-baru sih usaha lagi gitu kan. Saya tadinya pengen belajar, pengen nyoba, ya emang saking enaknya gitu kan, pegang uang, kasih saya yang pegang. Nah, di situ saya ceroboh, enak-enak terus depo-depo. Di situlah tadinya enggak, saya semua tentang keuangan segala apapun istri yang handle. Nah, Mm. semenjak saya lepas, saya nyoba keuangan sendiri, dan akhirnya efeknya seperti ini. Memang ini kekhawatiran saya untuk saat ini memang banyak sih Om. Yang Apa aja tadinya kan contohnya? ya seperti gini, rekan-rekan partner kerja saya, bisnis saya itu kan di Mm. sini. Mm. Wah, udah benar-benar percaya, udah benar-benar banyak yang support, dan ternyata saya sekarang udah melakukan hal kayak gini itu udah benar-benar takut Om. Takutnya apa? Ya memang kalau dibilang ada temen partner saya juga merasa dirugikan, ada, udah hilang kepercayaan satu, mungkin satu orang, dua orang yang benar-benar apa? Saya kecewakan lah ibaratnya gitu kan. Makanya itu Om, saya juga ini gimana ya, agak kekhawatiran seperti itu. Tapi mereka belum tahu ya. Belum tahu Om. Mm-mm. Kalau saya tahu ke dunia terjun ke dunia gini ya mungkin mereka juga wah pasti Gak bakalan benar-benar mau, luar gak biasa. bakal mau kerja sama. Iya, Oke, siap-siap. Oke, jadi sekarang Mas ini ya ada perasaan khawatir-khawatir gitu ya, takutnya iya. kalau Kalau dilanjutkan saya apa namanya makin dalam dan teman-teman nanti tahu ya kan, terus partner kerja juga tahu nanti bakalan kacau semua nih kepercayaan, terus nanti nah istri itu, juga ya. saya itu yang saya selalu dipikirkan setiap mau tidur, terus mau bangun. Aduh, gimana kok saya seperti ini? Kok jalan saya seperti ini sekarang, yang tadinya ya apa-apa enak lah Om ya. Iya, iya. Cari uang di sana sini ada aja Mm-mm. gitu. Jadi sekarang kok jadi banyak kecemasan, mau keluar pun juga malas, Mm-mm. mau ke depan pun juga malas, mau ketemu customer juga malas, sampai nggak pernah sama sekali seketika saya melakukan kekalahan itu, nggak pernah saya langsung ngontrol toko itu Om. Saking kecemasannya itu loh, Iya, 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 iya. bikin down apa segala-galanya. Makanya saya juga kemarin sempat juga saya ngomong sama istri, ya kalau bisa lah saya udah nggak bisa menjadi laki-laki yang baik juga buat kamu. Sekarang saya udah benar-benar ngecewain kamu. Apa saya udah nggak pantas lah mungkin hidup seperti ini. Ya memang itu saya udah benar-benar harapannya itu luar biasa Om. Udah dengan ketakutannya itu loh yang membuat saya lupa segala-galanya Om. Iya, 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 iya. Takut ya. Ini sebenarnya dengan Mas merasa takut ke depan mau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan, khawatiran itu justru sebenarnya udah bagus itu. Perasaan-perasaan itu sebenarnya udah bagus tuh, udah startnya udah bagus gitu. Enggak. Mm-mm. Aku pengen tanya, Mas usia berapa? Kalau usia mau 31, Berapa? 31, mau 31 jalan. Oh, mau 31. Oke, siap. Usahanya tadi di apa? Kalau usaha saya di sini banyak sih Om. Ya ada di bidang retail, sewain sepeda, sama mungkin istri rumah makan di sini itu. Oke. Sewa sepeda itu ini ya, apa namanya? Oke ya omsetnya. Karena di situ pariwisata sih mungkin ya. Ya, Wisata ya. ya wisata. Oh, itu sepeda listrik atau apa? Sepeda listrik Om. Oh, sepeda listrik ya. Oh, gitu. Buat buat wisatawan-wisatawan ya. Iya, Turis-turis juga sama nggak? Ada nggak? kalau turis banyak Om. Saya kan di Maksudnya Gili ya Trawangan itu ini. marketnya gitu, market market dari usaha Mas sepeda-sepeda itu turis-turis juga sama ya.
Ada banyak yang nyewa Oh, ya. banyak itu Om. Memang kalau Oh, untuk sepeda memang menjanjikan. Makanya sekarang saya juga sampai sepeda saya dibilang ya cukup berapa? lumayan banyak. Saya Ada berapa? sekitar 10 Ya ya ya. udah Oke saya, oke. udah Itu saya bagus itu. Heeh. udah saya apa namanya gadein sama teman-teman. Udah itu deh Om, pas semenjak 50 itu untuk menutup barang omset yang di toko ini. Jadi Hmm, untuk menutupi sales yang di toko baju itu. ya Memang ya ya. masih ada yang belum ketutup sama saya juga ini. Hmm, ya ya ya. Oke. Tadi rumah makan istri yang lola. Iya, kalau rumah makan. Oke, ya siap siap siap. Oke, Mas, ngikutin channelku, ngeliat video-videoku dari kapan? Kalau lihat channel-channel Om Budi itu dari udah lama sih sebenarnya selalu ada di beranda kan Omnya. Mm-mm, Nah, di situ saya lihat, oh Om Budi ini lihat-lihat kok channel-channelnya tentang masalah orang-orang korban-korban judol gitu kan. mm-mm, Di situ saya terus selalu setiap malam lihatin channelnya Om Budi kan. mm-mm. Oh, ini ada terinspirasi juga. Mau dong saya coba nanti hubungi Om Budi. Siapa tahu saya masih apa ada arahan biar saya lupa segala-galanya yang udah terjadi gitu Om. Ya, Biar tambah ada lagi solusi lah gimana caranya gitu kan. mm. Di situ saya sering lihat channelnya Om Budi. Ada berapa video yang kira-kira sudah Mas tonton? Ada 15, 20? Sekitar hampir ini setiap ini Om yang ada yang udah 6 bulan, Hmm, 3 bulan hmm. kemarin tuh siapa yang ibu itu yang cewek terus Iya. yang ininya juga ada kan itu Mm-mm, saya terus yang bapak-bapak yang dari Jakarta yang tidur di kuburan. mm-mm. Oke, berarti banyak ya, udah Ya, banyak itu video banyak yang. ya Om lihat-lihat Oke, channelnya Om siap Budi. siap. Ya ya. Enggak, gue selalu menanyakan itu ke narasumber-narasumberku. Pasti aku tanyain itu, udah berapa banyak video yang udah pernah ditonton. Pasti aku tanyakan itu, nggak ketinggalan. Kenapa? Aku pengen tahu Iya, gambaran Mas gitu loh. Aku pengen tahu Mas Agung itu udah nonton video-videoku, berarti setidaknya itu sudah melihat sendiri bahwa ternyata korban-korban judul itu banyak loh di luar sana loh yang berujung iya itu benar. tragis gitu loh maksudnya. Biar Iya, biar Mas ada gambaran nih, ada contoh gitu loh. Nanti kalau Mas gak pernah iya, tahu, nggak pernah melihat itu cuman katanya-katanya kan Mas gak dapat data gitu ya di pikiran Mas gitu, di otak Mas iya, gak ada data gitu untuk dibandingkan gitu loh, untuk disajikan gitu. Oke, Mas sudah tahu ya kalau korban-korbannya itu hampir semuanya tuh nggak ada yang happy ending, nggak ada yang bahagia ya. iya benar Om. Makanya Mm-mm, itu saya juga benar merasakan dari orang-orang yang kan itu sampai ada bapak itu yang ditinggal sama istrinya sampai nggak punya apa-apa. mm-mm. Ya memang saya masih ada kesempatan, saya juga kadang kekhawatiran saya itu seperti itu. Wah, kalau saya ditinggal sama istri jadi apa? Mungkin saya harus keluar dari sini, mungkin saya mau jadi kemana, Mm-mm. mungkin nanti dipertanyakan sama keluarga. Ya. Makanya itu Om. Ya, oke, siap. Aku nangkap, aku nangkap. Oke, eh, gini, gini, gini. Ini sebenarnya dari tadi yang aku bilang di awal nih, start emas dengan memiliki kekhawatiran-kekhawatiran itu juga sebenarnya udah bagus nih. Ada blok yang di depan yang bakalan, yang sudah list nih gitu kan, yang sudah Mas Agung list nih, nih kalau gua ngelakuin bakalan terjadi ini tadi salah satunya. Nanti kalau istri ninggalin, benar-benar pisah gimana, terus Itu Om, usaha ya. hancur, bla 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 kayak gitu ya. Kalau Oke. untuk usaha mungkin kalau untuk usaha yang di retail itu udah benar-benar mungkin dibilang rugi, udahlah hancur itu saya Heeh, ikhlasin lah kalau yang itu siap. Om ya. Ya. Mungkin harus gimana lagi karena udah terjadi ya mungkin untuk suatu saat saya harus lebih lagi belajar lebih hati-hati lagi lah dalam dunia zaman sekarang gitu kan Om ya. Siap, oke. Berarti sekarang Mas kepengen dapat insight gitu kurang lebih ya. Iya, Masukan-masukan kayak pengennya itu gitulah ya. masukan-masukan. Memang saya di sini mau masukin minta masukan di orang-orang sini kan semua hampir 95% loh. Om di sini pada main semua, penjurian semua. Kalau di sini semua mau cewek mau cowok pun juga sama. 99% karyawan mau staf manapun juga main semua Om. Oke, oke. Siap, Nah, siap, siap. Oke. memang sih sebenarnya udah banyak juga korban, malah saya juga nyoba. Sekarang saya merasakan dibilang
orang yang benar-benar merasakan, saya juga merasakan untuk saat ini Om. Benar luar biasa, efeknya juga luar biasa. Memang kalau candunya itu ada juga Om, tapi saya mungkin untuk saat ini udah tidak mau lagi mengenali dunia yang kayak seperti itulah Om. Hmm. Ya, 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 ya. Oke, oke. Aku nangkap, aku nangkap. Oke. Dengan Mas nonton video-videoku itu kan udah jadi gambaran, udah jadi contoh. Ya, Aku sebenarnya juga nyari kalau ada satu narasumber gitu yang memang happy ending itu keren juga itu kalau ada gitu. Nggak, nggak ada. Gue pengen nungguin deh. Coba ada nggak sih dari teman-teman yang happy ending terus ngubungin gue nanti gue podcast gitu loh. Kalau ada, nggak ada ya. Gue nggak pernah nemu gitu. Yang pengen gue wawancarai gitu loh, orang-orang yang dia happy ending kayak gimana sih, ada apa nggak sih gitu. Dan nggak ada itu. Gue sering memberikan tantangan itu kalau ada satu orang aja yang dia continue menang terus happy ending bahagia kayak gitu, gue pengen tuh keren hmm, juga kalau memang ada, dan itu nggak ada gitu. Oke ya, jadi ini buat teman-teman yang juga nih yang lagi nonton gitu, sebenarnya kalau untuk gue pengen ngeliat dasarnya dulu gitu ya, yang sering gue bilang, kalau kita kita kan bisa mencontoh dari orang lain ya. Ada nggak sih ya ya, hal-hal yang bisa kita ambil, kita maknai dari sebuah kejadian kayak gitu. Oh, ternyata nggak ada nih yang bisa jadi rules model. Rules model jadi contoh lah. Ternyata nggak ada yang bisa dicontoh kalau gue melakukan ini, itu nanti bakalan menguntungkan gitu. Dan itu nggak ada gitu loh. Nah, sesuatu yang nggak ada ya, contohnya, yang ngapain kita ditiru gitu loh. Kecuali hal itu positif gitu ya. Mungkin ya, gini-gini. Yang ada contohnya kayak gini nih. Gue analogikan. Kayak dulu nih. Apa ya gue ngasih contohnya ya. Biar enak ya. Biar nyambung nih. Eh, Thomas Alva Edison deh nih. Bikin lampu ya. Bikin lampu. Dia kan berarti melakukan hal tanpa contoh gitu kan. Ya kan. Belum belum ada rules model yang ditiru gitu loh kan. Tapi halnya hal positif gitu kan. Itu it's okay gitu. ya. Nah, kalau hal negatif, apalagi kita ngomongin judi, udah jelas nggak ada rules modelnya, kok ditiru gitu. Itu pertama tuh Iya, perlu digarisbawahi. Oke, itu pertama yang perlu digarisbawahi. Sebentar aku tak mute Mas dulu ya. Oke, itu sebenarnya jadi tolak ukur nih. Jadi barometer nih, jadi barometer teman-teman gitu. Itu contoh sederhana. Terus contoh-contoh yang lain dari narasumber-narasumberku gitu kan. Ya dari banyak video, bukan bukan hanya di podcastku gitu kan, di podcast channel lain juga sama itu, nggak ada yang happy ending itu, nggak ada. Cari temukan satu orang gitu tuh di channel manapun, di video manapun yang dia memamerkan atau menunjukkan bahwa dia tuh menang secara konsisten gitu, nggak ada loh. Sesuatu yang nggak ada urus modelnya kita tiru itu kan lucu gitu, buat gua tuh lucu. Nah itu kenapa bisa dilakukan, ya itu tadi karena ada di mindset, karena ada di pola pikir. Nah, kita flashback lagi ke problemnya Mas nih, ini kan. Memang memang susah kalau kita nggak terbiasa bersyukur, itu susah, serius. Bersyukur ini juga perlu dilatih. Mas sudah ada usaha tadi yang dikelola, yang sewa sepeda umpamanya. Terus sudah jadi income lah gitu, ada penghasilan di sana dan prospek jangka panjangnya bagus. Nah, itu nggak disyukuri gitu loh. Terus istri ada usaha, tuh warung makan, itu juga perlu disyukuri. Terus kenikmatan-kenikmatan yang Mas jalani sekarang bareng sama istri juga perlu disyukuri. Nah, kadang-kadang untuk mensyukuri hal-hal sederhana kayak gitu mungkin ya, itu juga perlu dibentuk gitu karena nggak terbiasa. Apalagi masuk ke lingkaran judul gitu kan, judi online. Makanya gue kan sering bilang tuh di apa, di video-videoku, orang judi online tuh nggak bisa melihat lu siapa. Lu dari kalangan menengah ke bawah, lu dari kalangan menengah ke atas, lu dari tingkat pendidikan paling rendah atau tingkat pendidikan tinggi, ya kan? Itu kena semua. Pekerjaan lu, karir lu mau pengusaha atau karyawan, itu kena. Kalau udah terlanjur masuk, kena. Itu makanya gue nggak mau coba-coba. Dengan orientasi atau dengan motif, gue pengen dapat duit atau gue sekedar iseng-iseng. Gue nggak mau coba. Lu gimana sih? Logikanya gini nih, gue coba pengen meluruskan logika Mas dulu nih ya. Karena Mas nggak bakal bisa berhenti kalau, gue sering bilang, nggak bakal bisa berhenti kalau pola pikirnya nggak dirubah. Awalnya tuh dari pola pikir. Jadi pola pikir ini perlu dilatih. Nah, mungkin ada yang bilang bukan di pola pikir bang, di sini. Yo berargumen. Kalau pengen berargumen sama gua, beropini sama gua, harus dengan
ilmu gitu. Jadi nggak asal ngomong karena semua itu ada ilmunya. Gue malah senang buka forum berargumen dari mana gue senang. Tapi kita tunjukkan shortnya, kita tunjukkan ilmunya, kita tunjukkan sebab musababnya kayak gitu. Kalau nggak ada kayak gitu kita nggak bakal bisa mengenal dunia ini gitu. Semuanya ada teorinya gitu kan. Nah, gue makanya teorinya adalah di pola pikir. Jadi Mas mau melakukan apapun kalau pola pikirnya nggak dibentuk bakal kejerumus lagi, kecemplung lagi. Karena apa? Mentalnya nggak kokoh, mudah goyah gitu. Jadi pertama dari pola pikir ini di awal. Mas mau butuh apa lagi? Butuh keyakinan apa lagi nih untuk memperkuat Mas bahwa judalan ini nggak baik. Kalau di video-videoku sudah banyak contoh-contohnya. Hal apa lagi? Bahkan di semua agama, kita mau ngomong semua agama apapun orang gambling kok, ya kan? Kok mau di dimainkan secara terus menerus kayak gitu kan? Itu. Makanya tadi gue balik lagi, semua lini apapun ya, lu mau kelas menengah ke bawah, mau kaya, mau tingkat pendidikan tinggi rendah, mau karirnya karyawan, pengusaha, sekalinya jebur, dapat kenikmatan di sana, itu langsung kena. Dan banyak banget contohnya. Yang di podcastku juga kan banyak. Yang lulusan S1, S2 kena banyak. Yang lulusan SD, SMA, sampai SMA ada yang kena. Ada yang deponya cuma sehari 10.000, yang rungkat-rungkatnya paling banter 20 juta udah gede banget, ya ada. Ada yang miliaran, ada banyak. Puluhan miliar, banyak. Jadi itu bisa ngambil benang merahnya bahwa ternyata judi online ini bisa menyerang siapa aja. Meskipun paling banyak memang kaum menengah ke bawah. Kenapa? Ya iyalah orang di Indonesia paling banyak menengah ke bawah kok. Ya nggak? Di Indonesia kan datanya paling banyak menengah ke bawah. Ya pasti yang paling banyak itu porsinya ada di sana. Jadi kalau kita tarik benang lurusnya ya sama. Ternyata bakal menyerang siapa aja. Itu itu kenapa gua menjelaskan itu untuk bisa menguatkan nih teman-teman juga bahwa oh iya ya, ternyata ini bisa nyerang siapa aja. Gue mau coba-coba ya gitu. Jadi nggak ada rules model di situ. Itu. Nah, terus kalau dari teknis sudah sering gue bahas juga di video-video gue. Semuanya itu settingan, semua itu penipuan. Lo gimana sih? Kalian coba deh berpikir logik aja ya. Si bandar ini, dalangnya, itu kan mereka berbisnis. Mereka tuh berbisnis. Namanya bisnis kan butuh profit, ya kan? Ada margin profit di sana. Lu bermain judi, itu lu bakal menjadi pion-pionnya mereka untuk bisa mendapatkan profit mereka. Dan dengan situasi yang ada, itu udah pasti, udah 99% lu udah rungkat, udah sudah pasti. Jadi jadi udah nggak ada alasan lagi buat buat bisa nyemplung. Itu sebenarnya dasar-dasarnya dulu nih. Nah, kalau balik lagi ke emas, ya udah sudah terjadi mau diapain? Apa daya daya dan upaya kalian yang sekarang sudah rungkat, baru tadi main, baru kemarin main, duitnya udah hilang 10 juta, totalnya udah 100 juta, 50 juta. Mau diapain? Lu bisa mengupayakan apa untuk uang itu kembali? Mustahil lah. Nggak ada upaya, nggak ada yang bisa kalian lakukan untuk uang itu kembali, itu nggak ada. Kecuali di judi online ini ada skill, ada keahlian, baru lu bisa mengusahakan. Gue udah hilang 100 juta. Ada skill di situ. Ya udah lu belajar aja dulu seminggu, mematangkan untuk bisa balikin lagi uang itu. Nah ini kan nggak ada skill, jadi udah nggak ada upaya. Sangat mustahil bisa menang. Semakin masuk ya semakin kalian digerogoti. Itu loh. Yang gue sering betul-betul pegang dan gue aneh ke kalian itu, ini tuh permainan gak ada skill gitu loh, lucu gitu loh, dikendalikan sama mesin yang kita juga nggak tahu ada di mana gitu. Kalau kalian main Mobile Legend dengan main di e-sport kayak gitu masih masih masuk akal. Kalian main Mobile Legend bertarung di e-sport itu kalian menang, ada skill di situ, ya kan, masih masuk akal. Nah kalau di judi online apa yang masuk akal? Apa yang membuat kita jadi masuk akal untuk permainan-permainan kayak gitu tuh nggak ada data yang menunjukkan menguatkan kita tuh bahwa ini bakal menguntungkan tuh nggak ada gitu. Jadi yang sekarang masih main banyak aspek kenapa kalian masih main gitu. Karena ya kepengen kayak cepet, duitnya udah terlanjur masuk banyak, ya kan? Kepengen ngembaliin kekalahan, mah tetak bengek macam-macam. Tapi itu nggak bakal bisa menyelesaikan masalah. Makin dalam nggak bakal kelar-kelar deh. Mau sampai kapan coba? Mas aja tadi Mas Agung dari 2019 kayak gitu sampai sekarang 2024 tuh mamanya baru 3 hari yang lalu. Mau sampai kapan?
Kalian buang waktu kayak gitu sayang. Mau sampai kapan coba? Pikiran dikuras buat memikirkan hal kayak gitu. Rungkat kepikiran seharian, uring-uringan, bawaannya emosi orang yang nggak salah disalah-salahin. Ya kan yang tadinya adem ayem. Ya jelas lah gimana sih di hal apapun kalau kita merasa tidak mampu, tidak memataskan diri melakukan sesuatu itu pasti sedih. Kayak kita itu tadi momennya bola ya, kita main bola terus kalah terus itu sedih kan, kepikiran ya kan, apalagi ini yang menyangkut uang ya kepikiran lah pasti, kepikiran berkelanjutan berkepanjangan akhirnya otaknya jadi apa, jadi rusak. Dah, ini bukan seminggu dua minggu yang dijalanin berbulan-bulan dan bertahun-tahun, kok ya mau melakukan itu terus menerus, nggak kenal siapa yang bikin mesin itu gitu loh. Dan jelas kalau diperbandingkan tuh lebih banyak ruginya, kok ya dilanjutin, itu loh maksud gua. Jadi disyukuri aja, yang ada sekarang syukuri, udah nggak usah nyari-nyari duit instan. Udah gue bilang berkali-kali, gue ratusan ribuan kali bilang nggak ada lu nyari duit instan tuh, nggak ada. Kalau ada gue dulu yang jadi triliuner, udah titik udah. Kalau memang ada gue dulu tuh jadi triliuner, udah pasti gue duluan yang maju. Kalau memang ada, nggak ada, nggak ada teman-teman, serius. Jangan percaya, udah pokoknya jangan percaya lu dapat duit instan tuh, nggak ada. Perkara lu ngeliat Haritano, perkara lu ngeliat bos-bos besar yang sehari aja dia duit bersih omsetnya dia 5 miliar 10 miliar, lu lihat dia tuh punya pabrik karyawannya lu dia puluhan ribu, bukan dia lagi main-main HP tak tak tok dapat duit sehari 10 miliar profitnya, dia bukan, dia ngebangunnya dari kapan tahu gitu loh, bikin pabrik karyawannya ada ribuan puluhan ribu, ya udah sekarang dia menikmati hasilnya, it's okay. Orang dia udah melewati proses panjang itu, kakeknya dia mungkin awalnya, bapaknya dia mungkin awalnya, atau bahkan dia sendiri mungkin dulu ngebangunnya. Coba, orang-orang kaya di Indonesia yang benar-benar kaya mana? Yang mereka uncang-uncang kaki main duit instan. Gak ada, mereka rata-rata punya usaha. Maksudnya pabrik, pabrik apa banyak. Dan itu nggak satu doang. Pabriknya dia ada puluhan. Ya gimana nggak kaya, gimana sehari dia cuman merem doang dapat 10 miliar. Ya iyalah, tapi kan ada yang mengendalikan. Dia punya tim. Nah, kalau kalian main HP tak itu mau kaya, gimana ya mustahil gitu loh. Jadi prinsip itu pegang. Nah, apa alasan apa yang bikin terus main itu apa? Duit gue terlalu banyak banget sudah masuk. Lu mau diapain? Lu mau diapain? Udah mau sering gue bilang kok, lu duit hilang, ikhlasin. Itu sama persis kayak lu ngiklasin ditinggal mati orang-orang tersayang lu. Udah, bapak lu mati, ibu lu mati, apa saudara lu yang lu sayangin pernah mati, pernah meninggal, apa yang lu bisa lakukan? Nggak ada. Emang lu mengusahakan apa coba biar dia hidup lagi? Nggak ada. Nggak ada. Lu sedih, dan lu kalau di Muslim yang ngajiin, ya kan, ngajiin lu berusaha, ngajiin, yasinin, habis itu ikhlasin. Apakah saat itu di hari H itu lu ikhlas? Nggak ikhlas, ridho lah nggak ridho. Bakal bertahap kan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, itu baru mulai tumbuh tuh rasa ridhonya lah. Menyadari bahwa ini sudah takdir gitu. Kalau melupakan ya memang susah melupakan. Tapi untuk mengikhlaskan, untuk ridho ya itu dibentuk tuh pelan-pelan. Kalau lu setiap hari mukanya orang yang meninggal itu terus di depan muka lu di kamar terus, ya kepikiran terus. Atau wallpaper HP-nya orang yang meninggal itu terus-terusan, ya bakalan kepikiran terus. Ya kan? Atau kenangan-kenangan apa terlihat setiap hari, ya bakal kepikiran terus, bakalan sedih terus. Ya, itu disingkirkan dulu. Wallpapernya diganti, lukisannya mungkin diganti dulu sementara waktu sampai betul-betul menyadari bahwa ini adalah takdir kayak gitu. Itu kan sebuah teknis aja, trik gitu loh, untuk mengakali gimana gua bisa move on kayak gitu. Sama duit udah hilang, ya udah mau diapain, ya udah ikhlasin, cari yang lain yang halal gitu, ngapain berlama-lama kayak gitu. Kalau apa hal positifnya ada, mau gue lanjutkan gitu, nggak ada, udah stop sekarang, udah. Itu tadi mas udah bener. Kalau banyak itu sih hal hal sederhana sebenarnya. Kalau mas lanjutin nanti takut gue pisah, ya. Usaha gue hancur, ya. Partner kerja gue nanti tahu, akhirnya gue nggak dipercaya, ya. Tapi ada hal-hal yang kadang-kadang tuh di luar nalar kita, yang itu sangat mudah terjadi, seperti membalikan telapak tangan. Serius. Dan itu banyak terjadi contohnya. Yang di luar perkiraan kita, hal buruknya ternyata. Hal buruk yang bisa kita jangkau itu tadi paling. Kalau partner gue tahu, gue nggak bisa dipercaya, oke. Gue bisa pisah sama istri, oke. Tapi banyak banget hal-hal yang di luar dugaan.
yang terjadi. Banyak. Dia kan bisa bundir, stres berlama-lama, depresi, terus banyak deh. Kalau pisah-pisah doang mungkin masih ini. Nah, kalau gembel gimana? Ya kan? Itu loh maksudnya hal-hal yang kayak gitu tuh perlu dipikirkan gitu loh. Ya udah, sekarang udah menyadari, udah jadi pengalaman hidup. Nggak perlu nggak perlu berlama-lama sedih. Kalau Mas Agung merasa hina, merasa gua orang bodoh, tolol, ya nggak apa-apa, rasakan aja. Dengan merasakan itu juga jalan bahwa untuk kita menyadari kayak gitu. Tapi ya nggak boleh berlama-lama, secukupnya. Ada porsinya. Berlama-lama nanti jadi depresi. Jadi sedih boleh, harus sedih. Merasa diri gua paling tolol, paling goblok, paling apa segala macam, ya nggak apa-apa, rasakan aja, terima aja. Tapi ya sesuai porsinya, nggak boleh berlama-lama. Untuk apa? Untuk bisa kita menyadari bahwa iya gue di jalan yang salah kemarin. Tapi ya udah, cukup. Gue udah di jalan yang salah, gue pengen perbaiki, udah kelar. Jangan berlama-lama meratapi nasib yang kemarin. Kenapa gue melakukan itu ya? Kenapa gue ini? Kenapa nggak bisa? Orang udah di belakang kok. Jangan fokus ke masalahnya. Jangan fokus ke yang dulu gitu loh, flashback ke belakang, fokus ke solusi. How-nya nih, gimana nih? Gue udah melakukan kesalahan, apa yang harus gue lakukan? Kan kayak gitu, fokus ke solusinya. Ya udah stop. Gimana cara memperbaiki? Ya perbaiki udah, stop. Perbaiki, fokus ke kerjaan, fokus ke usaha Mas tadi, beresin. Terus soal-soal fisik tadi, uang yang digadekan, motor listrik yang digadekan gimana biar bisa balik, terus gimana biar usaha ini jalan lagi, itu pikirkan, itu kan fisik. Dan porsi-porsinya kan Mas sudah tahu, yang Mas sudah bergelut di bidang itu, tapi jangan pernah berpikir bahwa ini gue ngambil duit yang gue gadekan tadi, sepeda yang gue gadekan dengan cara gue instan lagi, udah gak bakalan bisa. Pokoknya udah, cara menyelesaikannya itu bukan dengan uang instan, bukan dengan uang haram. Udah, cara menyelesaikannya udah paling benar gitu. Selesaikan tetap. Ambil itu sepeda-sepedanya. Kalau pengen jalanin usaha itu lagi, pakai uang yang benar gitu. Atau spekulasi beli sepeda baru lagi, mamanya. Atau gimana. Ya mas yang tahu lah, itu expertise mas lah. Yang sudah menjalani pekerjaan itu lama, yang tahu betul. Kayak gitu kan. Cara cara ngukurnya ini sepeda yang digadekan, sepeda udah lama. Kalau gue ambil lagi, mendingan gue tambahin dikit buat beli yang baru. Atau kayak gimana, itu kan mas yang tahu kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan fisik. Itu fisik sih tinggal dijalanin aja, tinggal take action aja. Tapi selebihnya yang paling penting dasarnya dulu nih. Jangan fokus ke belakang. Itu yang teman-teman sekarang masih main kan karena fokus ke belakang gitu loh. Anjir, gue udah terlanjur jeburu uang gue 20 juta, 100 juta. Gue harus balikin lagi gitu. Gak bakalan. Ini 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 bukan mistis. Bukan, gue bukan motivator. Gue tuh bukan motivator, teman-teman, bukan motivator, bukan coach, bukan. Gue cuma ngasih nalar ke kalian aja, nggak bakalan. Gue tuh udah mau bersama Bandar, mantan-mantan Bandar ada banyak, mantan-mantan admin ada banyak, yang 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 lu tuh nggak tonton di video-video gue, karena itu pinggir jurang, yang gak gue upload itu udah banyak. Gue udah banyak dapat informasi siapa, tapi kan gue up, itu bukan ranah gue. Gue cuman tugas gue mengedukasi ke kalian. Udah stop, gue tahu betul nih di belakangnya gini, lu nggak usah tahu deh. Cuma lu tinggal percaya aja sama gue, lu nggak usah main gitu. Gitu. Perkara apa gue buat ngasih tahu ke kalian? Coba, udah stop udah. Nggak ada pola pikirnya dibenerin dulu. Ya udah, kemarin-kemarin udah jadiin pelajaran. Namanya orang, versi buruknya orang berbeda-beda. Setiap orang pasti punya versi buruknya masing-masing. Jangan dijadikan down berlama-lama. Jangan dijadikan itu putus asa berlama-lama. Gitu. Jadi, ya nggak apa-apa jadiin pelajaran. Pelajaran hidup, namanya pelajaran hidup kan berproses. Ya kan? Jangan, bukan hal orang yang buruk gitu loh. Orang yang mohon maaf, tai kayak gitu ya enggak lah. Orang, ya lu udah pernah nyemplung ke jurang kok gitu aja. Lu pernah nyemplung ke jurang yang lu nggak tahu bahwa ternyata gua tolol waktu itu, gua tuh nggak punya pola pikir yang kayak gitu. Ya udah, gue pengen beresin, udah gimana, itu menurut gua, asal lu mau memperbaiki, lu udah orang yang hebat malah gitu loh. Gitu. Kalau problemnya apa gua nggak peduli, problemnya apa nggak peduli, yang gua peduliin adalah lu bangkit. Udah. Problemnya orang kan macem-macem, aibnya orang, buruknya orang kan macem-macem. Emang yang buruk di judi online doang. Ini banyak hal, keburukan-keburukan itu banyak hal, ya kan? Orang yang ngerampok juga sama, orang yang bunuh juga sama, gimana? Narkoboy apa segala macam, ya kan? Jadi ya udah, gue udah pernah melakukan kesalahan di hidup gue, versi buruk gue.
gue mau memperbaiki. Ya udah, jadi cerita, jadi story emas di masa depan. Kayak gitu. Jangan itu dijadikan alat alibi untuk jadi hopeless berlama-lama, jadi terpuruk berlama-lama. Itu bodoh namanya. Orang masalahnya udah kelar, nggak bakal bisa balik lagi, kok masih di hopelessin aja gitu loh. Masuk terpuruk aja, gimana ceritanya? Nggak masuk akal. Kayak gitu. Jadi analoginya kalau cewek kayak gini nih teman-teman. Kalau cewek ini ya. Jadi teman-teman tuh suatunya cewek ini namanya Siti lah, anggap saja. Bunga lah, bunga biar enak ya. Lu selama bunga belum nikah, lu sikat terus, kejar mamanya, kejar, kejar, kejar. Terus lu pacaran nih, udah 10 tahun anggap aja, sudah deket, udah tinggal nikah doang. Ternyata si bunga nikah dengan orang lain. Ya, posisinya sudah ada surat nikah nih. Lu udah nggak ada kesempatan. Lu udah nggak ada kesempatan. Lu kalau pengen memiliki bunga berarti lu menyalahi aturan negara dan menyalahi aturan agama. Lu mau mau menyalahi aturan itu monggo silahkan. Tapi itu udah salah kalau lu kepengen ngerebut bunga. Berarti kan bunga nanti selingkuh ya. Bener nggak? Nah, berarti cara jalan satu-satunya apa? Lu cari cewek lain. Udah. Normalnya lah lu tuh 2 bulan, 3 bulan lu putus paling lu sedih meratapi nasib kehilangan bunga ya paling normalnya 3 bulan lah paling lama. Lu nggak mau kemana-mana di kamar mulu mamanya. Tapi setelah itu ya lu nyari lah. Gimana lama-lama nih depresi lu bundir. Sedangkan masih banyak cewek lain. Kan kayak gitu. Ya kan logikanya gitu loh. Sama kayak lu tadi duit lu udah hilang 100 juta. Lu udah nggak bakal bisa. Lu ini mustahil lu buat ngambil tuh duit lagi. Ya udah, lu cari duit lagi yang lain kayak gitu loh. Mudah-mudahan dengan lu insaf, dengan lu bener, jalan rezekinya nanti lebih lancar. Jadi hal terduga-duga muncul gitu yang tadinya punya 10 sepeda mungkin jadi 50 ternyata pokoknya nggak tahu lah hal-hal kayak gitu namanya rezeki kayak gitu tuh betul-betul nggak terduga gitu loh sama kayak tadi yang gua analogikan sama si bunga itu gitu tinggal pilih gitu loh jadi apa namanya gue pernah bilang juga saat lu dalam kondisi terpuruk lu kondisi down itu ada 2 pilihan lu mau meratapi nasib dengan terpuruk itu dengan menikmati keterpurukan lu atau lu bangkit dua doang nih opsinya lu mau meratapi nasib dengan terpuruk ya monggo nggak apa-apa lu bakal berlama-lama kayak gitu sekarang lu umur 31 nanti sampai 35 lu bakal terpuruk terus ya udah lu kehilangan 5 tahun monggo kalau mau tapi kalau lu bangkit itu ada jutaan kesempatan kalau bisnisnya nggak di sepeda tadi lu nggak tahu kita namanya nasib orang nggak tahu kok tahu-tahu besok lu sebulan lagi ternyata dapat usaha baru terus lebih gede, lebih profit, lebih apa segala macam, terus 2 bulan kemudian jadi miliarder, jadi kita nggak tahu abu-abu masa depan orang tuh abu-abu nggak tahu tapi kan posisinya sudah jelas di lampu hijau ada kesempatan karena di posisi bangkit di posisi positif yang benar nah kalau terpuruk gimana mau dapat kesempatan orang kerja aja males bangunnya siang terus yes, pokoknya urak-urakan lah aur-auran lah udah otaknya aur-auran fisiknya aur-auran udah kurus nggak terawat bajunya 5 hari nggak pernah ganti, nggak pernah mandi, kerja malas, merasa insecure, merasa diri paling sampah atau apa segala macam, ya kan? Tapi kalau bangkit coba, tep, ya kan? Bangkit, ya udah menjalani hidup, semangat lagi, Bismillah, udah nggak ada jalan lain. Gitu sih kalau menurutku. Dan semua apa yang aku utarakan ini cuman clue aja, Mas. cuman cuman alur aja. Ini loh Mas, kalau pengen berhenti kayak gini loh. Semuanya tergantung nanti di diri Mas. Semuanya yang menentukan ini Mas, Mas Agung. Aku cuman ngasih tahu doang gitu loh. Kalau Mas kan suka kopi, contohnya. Senang banget sama kopi. Penikmat kopi. Robusta contoh. Gue cuman mereferensikan doang. Mas, aku pernah nyobain kopi Robusta mereknya Daikin. Nah, nih contohnya remote AC contoh. Itu kopinya menurut gue enak banget. Coba deh beli yang merek Daikin. Mas kan suka kopi, coba deh. Nah, nikmat beneran apa enggak? Mas yang ngerasain, lu Mas mau ngerasain apa enggak? Yang menentukan nikmat sama gua apa enggak Mas yang ngerasain kan? Gue cuma mereferensikan kan, gitu. Penentunya ada di diri Mas. Jadi nggak ada di dunia ini orang yang bisa berubah seorang nggak ada. Mau ke Habib, mau di Rukyah, mau dimandiin 7 bunga tadak mengek itu nggak bakalan. Semuanya ada di otak kita. Nggak bakalan. Lu mau ketemu Habib, ketemu siapa udah bullshit semuanya. Gak bakalan. Semuanya ada di otak kita. Ada di sana sudut pandang kita. Itu. Jadi aku coba memberikan alurnya aja nih ke Mas. Mas kayak gini nih Mas, kayak gini Mas, kayak gini Mas. Gitu. Sisanya Mas yang menentukan. Gas, gas. Gitu. Udah gue berhenti Mas, gas. Gitu. Ya Mas Agung.
Ntar gua buka dulu mute-nya. Coba Mas diaktifin. Nah, udah. Sip. Gitu Mas Agung. Oke? Ya, Pak. Nah, gitu. Gimana? Ini Mas dari Mas Agung ada pertanyaan, monggo. alhamdulillah, ini sekarang saya ada arahan-arahan dari Om, ya agak mulai-mulai berpikirlah, harus lebih semangat lagi, jangan malas-malasan itu yang tadi apa Om bilang gitu kan. Jadi merasa ada ketentraman juga ketika mendengarkan arahan-arahan Om Budi gitu kan untuk saat ini. Ya alhamdulillah saya bisa apa Om ya bisa menemukan saya hari itu harus bangkit lagi ya mungkin kalau yang udah hilang ya mungkin saya harus ikhlaskan apa boleh buat kan nggak mungkin kita harus ngincar lagi itu harus balik lagi nggak mungkin gitu kan ya makanya sekarang alhamdulillah saya bisa berkomunikasi dengan Om semoga di komunikasi ini saya lebih bersemangat lagi Om lebih jauh dari hal-hal yang membuat kita down mental apapun itulah Om. Ya. Mau diapain nih? Kelas ini ilmu tingkat dewa. Susah, nggak gampang. Iya, Gitu loh, nggak gampang. Kelas ini udah tingkat dewa. Cuman itu tadi analoginya tuh kayak kita ditinggal orang, meninggal orang tersayang kita. Bisa kan? Bisa menerima kan akhirnya iya, kan? Gitu. Terus kayak tadi maunya iya, ditinggal iya, sama si benar. Bunga, nyari ketemu sama Iya, Siti mamanya. Ternyata Siti, pandangan kita waktu kehilangan Bunga yang ada di otak kita, waduh nggak ada lagi nih, gue nggak bakal bisa menemukan cewek kayak Bunga nih. Udah nggak bakalan nih, gue di mana lagi. Ternyata setelah bangkit, ternyata ketemu Siti yang ternyata 3 kali lipat, 5 kali lipat lebih dari si Bunga. Nah, ternyata ada gitu loh. iya, Jadi hal-hal iya, kayak iya, gini kan di luar dugaan kita gitu kan, ini urusannya Tuhan gitu loh. iya, iya, Gitu. Dan yang sudah terjadi kan di kita kan di Islam kan jadi takdir kan, ya udah kita percaya itu kan kayak iya, gitu. Gitu aja, udah benar-benar, enjoy aja. Terus sekarang masih bisa makan, masih bisa ngopi umpamanya, ya disyukuri itu gitu loh. Makanya iya, makanya mensyukuri itu perlu dibiasakan jadi habit gitu loh. Jangan iya, iya, jangan kalau lagi susah doang baru kalau lagi ini doang susah terus, oh ya gue lupa bersyukur, enggak kayak gitu. Kalau lagi kita lagi lapang juga diusahakan gitu loh. Jadi buat jadi spion gitu. iya, benar Om. Gitu. Ini bukan gua lagi sosok ustadz, cuman itu hal logik sebenarnya. Hal logik. Iya, itu saya juga banyak terima kasih gitu sama Om. Jadi kan saya juga masih apa ada arahan-arahan lah, jadi enak buat ke sayanya gitu Om kan. Jadi adalah motivasi-motivasi untuk saya itu harus lebih kuat lagi, harus bangkit lagi, jangan terlalu banyak merenungi apa yang udah terjadi gitulah. Ya, nggak bak. Itu sih Nggak, Om. lu kalau kalau Mas mau merenungi tapi ada solusi nggak apa-apa. Tapi kalau yang judi online direnungi itu udah jelas nggak ada solusi. Solusinya adalah Iya sih. how gue bisa mengembalikan uang ini. Lepaskan itu, gue nyari rezeki yang lain. Udah, itu memikirkan hal itu oke. Kayak Mas tadi, Om. gue ngelepasin ini, gimana caranya gue bisa ngembalikin uang ini dengan usaha gue. Yaudah, gue sikat, gas, sepeda-sepeda gue yang gue gade-gadein, gimana caranya biar balik lagi. Gue bisa menjalankan ini lebih banyak lagi, nanti nambah 5 lagi 20, nambah 10, kayak gitu loh. Itu baru tuh mau Iya, mau iya, mau berpikir sampai pagi, it's okay. Karena udah jelas di jalur yang benar, rezeki halal, diusahakan, take action, kelar. Tapi kalau yang tadi itu kan hal abu-abu. Lu iya, kayak, makanya gue sering bilang, kalau yang main judol ini udah kayak orang yang percaya klinik, orang percaya dukun. Udah iya, sesuatu yang bohong-bohongan gitu tuh. Hantu gitu apa kuntilanak sudah bohongan semua itu, udah percaya-percaya kayak gitu. Bohong, kalian ditipu gitu. Ya, yang nipu siapa? Yang nipu iya, orang itu tadi, yang membuat apa otak kalian tercuci bahwa ternyata ada hantu namanya pocong. Mana ada? Gak ada, itu gak ada iya, tuh. Bohong itu semuanya. Itu. Nah, itu tersugesti dalam bawah sadar kita dari kecil. Itu udah bohong banget. Gitu. Ya, lu iya, pakai pakai cincin biar dagangannya laris. Itu bohong semuanya, itu bohong. Itu. Nah, itu ya sama kayak gitu tuh, hal-hal judul itu hal-hal gaib yang bohongan, nggak bohongan lah pokoknya, tipu muslihat. Udah stop, udah kelar. Besok kerja lagi, bangkit lagi, semangat, mandi, berangkat lagi bersaat. Lihat tuh di pasar tuh orang-orang yang pagi-pagi nyari duit cuman dapat 50.000 cuman buat makan hari itu doang. Tuh, iya, bapak-bapak tuh disyukuri gitu loh. Lu masih bisa ngerokok enak, masih bisa apa, masih bisa internetan, masih bisa apa gitu loh. Gitu. iya, Jadi udahlah gas. Nanti ngabarin gua lagi, tapi nanti Bang, gua udah happy nih gitu.
Mas Imam, gue udah happy nih. Siap, siap, Saya udah bangkit lagi, siap. sepeda gue udah balik. Nih sepeda gue, foto-fotoin sepedanya itu nih udah balik lagi. Laris manis nih, ada turis nih lagi nyewa segala macem. Pokoknya gede gitu boleh. Gitu. Jadi kasih kabar baik lah Siap, kayak Om. gitu. Harus bangkit, harus bangkit. Oke, Ya, ini Om aku udah sama bini siap, udah happy kayak gitu. Harus kayak gitu ya. Siap. siap. Pasti nanti saya info kalau misalkan Om Budi juga kalau mau main ke sini info aja nanti Om ya. Hmm. Nanti kita mungkin kalau udah saya balik lagi semua nanti saya informasi ke Om Budi sih semua. Nggak usah sedikit-sedikit, langsung gas, berhenti. Nggak usah pelan-pelan. Berhenti udah niatin, udah Iya, gas. udah, Itu bahaya, udah dilanjutkan nggak ada bahaya. ya sebelum dicemplung lagi nggak mau saya Om. Ya, Udah benar-benar merasakan luar biasa ini. Makanya ya saya juga nanti mungkin harus bisa apa memberikan solusi juga kepada teman-teman rekan-rekan yang ada di sini lah biar ya, jangan sampai kayak terjadi kayak saya juga gitu lah. ya. Sip, mantap. Oke deh. Mudah-mudahan Siap. Mas Agung sehat terus. Nanti bisa inilah keep Amin. in touch lah. Pokoknya nanti kabar-kabar aja Mas. Aku udah happy nih kayak gitu ya. Jadi aku energinya juga positifnya ke aku nih. Aku dapat kabar hal positif kan asik dengernya. Ya, Gitu. Ya. siap, Oke deh, siap. Thank you siap ya. Om. Siap. Ya, Oke, ya makasih selamat Om ya ya. untuk Sama-sama. semuanya ya. Semoga Sama-sama. sukses terus ya. Ya, Amin. Thank you. Sehat-sehat terus ya. ya amin, Ya, amin. oke, thank you. Assalamualaikum yo. Waalaikumsalam. Salam.